Hari itu sebenarnya kami cuma iseng. Aku, Ryan, bareng 3 temanku Bima, Dedi, dan Lala memang udah lama ngerencanain mau refreshing sebentar dari penatnya kerjaan di kota. Kami bukan tipe yang suka mall atau tempat wisata ramai, maunya yang sunyi, sejuk, dan bisa bikin kepala adem. Akhirnya, setelah nyari-nyari di forum dan blog orang, kami nemu satu rekomendasi tentang tempat di kaki Gunung Halimun. Katanya masih alami, tenang, dan cocok buat healing. Tapi pas kami cari tempat itu di Google Maps, anehnya nggak ada. Cuma jalanan kecil yang masuk ke hutan dan berujung di satu nama samar, area tidak teridentifikasi. Kami berempat setuju buat tetap coba ke sana. Toh, ini jadi tantangan seru, pikir kami waktu itu. Sekalian cari tempat yang belum banyak dikunjungin orang, biar beda dari yang lain. Kami berangkat pagi-pagi dari Jakarta, pakai mobil Bima, mobil MPV biasa, yang cukup buat kami berempat sama barang-barang. Perjalanan awalnya lancar-lancar aja, jalanan cukup mulus, cuaca juga cerah. Kami sempat berhenti di warung buat ngopi dan beli makanan ringan, semuanya tampak biasa, tapi masuk siang menjelang sore, mulai muncul keanehan. GPS yang dari tadi aktif, tiba-tiba mati total, layarnya nge-freeze, dan arah kompas di layar malah muter-muter nggak jelas. Kami berhenti di pinggir jalan buat ngecek, tapi sinyal juga hilang, sama sekali nggak ada. Padahal tadi di daerah yang lebih pelosok dari ini pun sinyal masih ada, walaupun cuma 1 bar. Aku dan Dedi sempat keluar mobil, cari titik yang mungkin bisa dapat sinyal, tapi hasilnya nihil. Jalan yang kami lewati juga makin lama makin kecil, dan berkelok tajam ke arah lembah. Ini kita lewat mana sih sebenarnya? Perasaan nggak ada tanda-tanda rumah atau pemukiman. Ya, tanya Dedi sambil lihat keluar jendela. Gue juga bingung, tadi harusnya lewat pertigaan yang ke kanan. Tapi tadi kita lihat papan kayu itu kan, Desa Pagersari 5 km katanya. Jawab Bima sambil tetap nyetir pelan. Iya, itu dia yang aneh. Desa Pagersari itu nggak ada di peta, sahut Lala dari bangku belakang. Dia kelihatan cemas, biasanya Lala paling santai. Tapi kali ini dia juga ngerasa nggak nyaman. Kami terus aja melaju, karena nggak mungkin juga putar balik. Jalanan udah sempit, dan sisi kiri jalan langsung jurang. Hutan makin rapat, dan cahaya matahari mulai susah masuk ke sela-sela pohon yang rimbun. Suasana jadi rimeng-rimeng walaupun belum jam 5 sore. Setelah hampir 30 menit menyusuri jalan yang makin sepi, akhirnya kami lihat sesuatu di depan. Sebuah gapura kayu berdiri di tengah jalan, agak miring dan udah lapuk dimakan waktu. Di atasnya ada ukiran huruf beser-beser dari kayu, tapi beberapa udah copot. Kami masih bisa baca tulisannya. Selamat datang di Desa Pagersari. Asterisk, kami sailing. Pandang. Suasananya nggak enak, jujur aja. Tapi karena bensin kami udah hampir habis, dan hari juga makin sore, kami nggak punya banyak pilihan. Akhirnya Bima majuin mobil pelen-pelen melewati gerbang itu. Begitu mobil ngelewatin gapura, rasanya langsung berubah. Entah kenapa udara yang tadinya hangat, mendadak jadi dingin banget. Jendela mobil sempat berembun sebentar. Kami semua ngerasa kayak masuk ke dunia lain. Jalanan berubah jadi paving batu tua, berlumut di sana-sini. Rumah-rumah tua berdiri di sisi jalan, semua berdinding bambu dan beratap ijuk. Tapi anehnya, desa itu seperti nggak berpenghuni. Nggak ada suara, nggak ada aktivitas. Nggak ada anak-anak main, nggak ada orang tua duduk-duduk di teras, nggak ada binatang sekalipun. Semua rumah tertutup rapat, kayak desa yang udah lama ditinggalkan. Apa jangan-jangan ini desa mati ya? Gumam Dedi sambil nengok keluar. Nggak mungkin lah, lihat tuh rumahnya masih utuh, masih baru malah. Kayak baru ditinggal sebentar, jawabku. Walau sebenarnya aku juga bingung. Kami terus pelen-pelen maju sampai akhirnya nemu lapangan kosong di samping bangunan yang kayaknya balai desa. Bima berhenti di situ, matiin mesin, dan kami turun buat cari orang. Suara kaki kami di atas tanah berkerikil jadi satu-satunya suara yang kedengeran. Lala mulai jalan ke arah rumah paling dekat, lalu ketok pintunya pelan. Numpang tanya, permisi, ada orang? Panggilnya, nggak ada jawaban. Rumah itu tetap diam. Kami ketok pintu yang lain, tetap nggak ada yang keluar. Rasanya kayak desa ini lagi nonton kami, tapi dari balik sela-sela jendela, kami mulai ngerasa was-was. Dedi ngeluarin ponselnya lagi, masih nggak ada sinyal. Tiba-tiba, dari pojokan jalan, muncul seorang nenek tua, berpakaian serba hitam, jalannya pelan tapi pasti. Rambutnya putih panjang, matanya tajam tapi kosong, dan kulit wajahnya seperti kering kerontang. Kalian bukan orang sini, ucapnya tanpa ekspresi. Suaranya pelan tapi jelas, kayak langsung masuk ke telinga tanpa gema. Kami semua kaget, tapi karena udah capek,
Kami coba bersikap sopan. Dedi maju dan bicara. Iya, Nek, kami cuma tersesat. Tadi ikutin petunjuk jalan, tapi GPS-nya error. Mau tanya jalan keluar, Nek? Atau ada tempat kami bisa istirahat sebentar? Nenek itu diam sebentar, lalu melangkah lebih dekat. Matanya nggak pernah lepas dari kami. Banyak yang masuk, tapi nggak semua bisa keluar lagi, bisiknya pelan. Aku merinding dengernya. Suasana mendadak dingin lagi. Angin berhembus pelan. Bawa aroma aneh kayak kemenyan yang dibakar terlalu lama. Kami Nenek itu nggak bilang apa-apa lagi. Cuma jalan terus ngelewatin kami. Tapi sebelum dia pergi, dia sempat nengok sekali lagi dan bilang, kalau mau selamat, jangan keluar waktu malam. Setelah itu dia hilang di balik gang sempit. Kami terdiam. Rasanya seperti baru ketemu penunggu desa ini. Aku lihat ke arah Lala. Mukanya pucat. Dedi juga nggak banyak ngomong. Bahkan Bima yang biasanya cerewet, kali ini cuma bengong. Kami balik ke mobil. Tapi Bima bilang tangki bensin udah hampir kosong. Kalau kita maksa pergi sekarang, belum tentu bisa sampai ke kota terdekat. Kami akhirnya sepakat buat coba cari tempat bermalam. Untungnya setelah muter-muter sebentar, kami ketemu satu pria tua yang akhirnya keluar dari rumah dan nyamperin kami. Wajahnya datar, tapi masih ramah. Kalian bisa nginap di balai desa. Kuncinya ada di dalam pos jaga. Nanti malam, jangan keluar. Di sini anginnya jahat, katanya singkat. Kami mengangguk pelan dan ikuti arahannya. Balai desa itu kosong. Cuma ada tikar tua dan satu lampu minyak. Tapi cukup buat kami istirahat. Kami kunci pintu dari dalam dan coba tenangin diri. Tapi dalam hati, semuanya gelisah. Entah kenapa, desa ini gak cuma sepi, tapi juga terasa hidup. Seperti ada yang memperhatikan kami dari balik gelapnya rumah tua itu. Dan malam itu baru akan dimulai. Kami duduk berempat di lantai balai desa itu, beralaskan tikar usang yang warnanya udah pudar. Bau apak dari kayu tua dan dinding bambu bercampur dengan udara dingin malam yang nyaris menusuk tulang. Lala memeluk lututnya sambil sesekali melihat ke arah pintu. Dedi gelisah, berdiri lalu duduk lagi. Aku sendiri ngerasa aneh, jantung berdebar terus tanpa alasan yang jelas. Kayak ada yang salah di tempat ini, tapi aku nggak tahu apa. Bima ngeluarin senter kecil dari tasnya dan nyorot ke sekeliling. Kayaknya kita bakal tidur di sini semalam. Tapi serius, tempat ini bikin gua nggak tenang. Ya udah, kita cepetin tidur aja. Besok pagi-pagi kita langsung cabut. Siapa tahu jalan keluar bisa kita temuin pas matahari udah terang, kataku. Lala cuma angguk pelan. Matanya kelihatan lelah, tapi tetap waspada. Jam 9:30 malam, kami mulai coba tidur. Tapi hawa desa ini makin lama makin dingin. Kayak ada angin yang masuk dari sela-sela dinding bambu. Dan kadang terdengar suara dondon seperti diseret. Aku sempat kira itu suara tikus atau hewan kecil. Tapi suara itu kadang terlalu ritmis. Kayak langkah kaki, pelan, menyusuri luar dinding. Aku coba cuek, tutup mata dan tarik napas panjang. Berusaha tenang. Tapi suara itu makin jelas. Lalu tiba-tiba, dari luar bangunan, terdengar suara ketuk kantok. Tok, tok, lambat, tapi cukup keras. Bima langsung duduk, matanya melotot. Kalian dengar nggak barusan? Iya, itu suara dari luar ya? Jawab Dedi pelan. Aku bangun dan pelan-pelan jalan ke dekat pintu. Nggak ada jendela, tapi aku bisa mengintip lewat celah dinding. Dari situ, aku bisa lihat sekilas bayangan orang. Berdiri diam, lama, lalu jalan lagi pelan-pelan, menjauh, ada orang, bisikku. Tapi dia cuma berdiri di depan sebentar. Terus jalan lagi. Jangan dibuka. Gua rasa bukan warga biasa, kata Bima cepat. Kami semua kembali duduk. Lebih rapat kali ini. Lala menggigil. Tapi bukan cuma karena dingin. Wajahnya pucat dan tangannya dingin kayak es. Nih tempat. Gak bener, gumamnya. Kita harus keluar dari sini besok pagi. Secepatnya. Tapi malam belum selesai. Sekitar jam 2:15, suara yang lebih aneh mulai terdengar. Awalnya kayak suara gemericik air. Padahal desa ini jauh dari sungai. Lalu suara-suara lirih, seperti orang berbisik dalam bahasa yang gak kami ngerti. Simek atau mantra. Dedi, yang tadinya udah hampir tidur, langsung duduk tegak. Lu pada denger itu? Aku langsung berdiri lagi dan intip keluar. Kali ini, aku lihat jelas. Di tengah lapangan alun-alun desa, ada sekitar 20 orang. Mereka berdiri melingkar, semuanya pakai baju serba hitam. Obor dinyalain di tiap sudut, bikin cahaya rimeng-rimang yang cuma cukup buat menampakkan bayangan mereka. Di tengah lingkaran itu, ada semacam boneka besar dari jerami. Tangannya diikat ke dua bambu, dan di seluruh tubuhnya tertancap paku-paku panjang. Ya Allah, bisikku. Ini kayak ritual santet. Aku langsung mundur dari celah
dan nyuruh teman-temanku lihat sendiri. Tapi aku tahan, Lala. Jangan lihat. Nggak usah. Dari dalam, kami bisa dengar mereka bersuara. Serempak, kayak lagi baca mantra. Suaranya pelan, tapi bikin bulu kuduk berdiri. Irama bacaannya naik turun, kayak nyanyian, tapi menyakitkan di telinga. Tiba-tiba, salah satu dari mereka mengangkat kepala. Matanya merah, seolah bercahaya, dan dia ngelihat ke arah balai desa, ke arah kami. Ada orang asing di desa ini, teriaknya. Semua yang lain langsung diam. Lalu dengan serempak, mereka mengalihkan pandangan ke bangunan tempat kami sembunyi. Suasana jadi hening. Obor masih menyala, angin berhenti. Dan detik berikutnya, terdengar suara langkah kaki mendekat. Kami panik. Bima buru-buru kunci pintu dari dalam. Dedi ambil kayu pendek dari pojok ruangan buat jaga-jaga. Aku dan Lala saling berpegangan. Jantung rasanya mau meledak. Langkah kaki makin dekat, lalu suara menggaruk di dinding kayu mulai terdengar. Awalnya pelan, syerik lalu makin kencang. Seperti kuku panjang yang ditarik sepanjang dinding, pintu mulai diketuk. Tok, tok, tok. Tapi bukan seperti orang minta izin masuk. Lebih seperti mengetuk peti mati. Kami semua diam. Takut gerak, takut napas. Sampai akhirnya, semua suara itu hilang begitu saja. Kayak ditarik keluar, hilang ditelan malam. Kami nggak tahu berapa lama kami diam, sampai suara ayam jantan tiba-tiba terdengar dari kejauhan. Langit mulai terang sedikit demi sedikit. Cahaya matahari masuk dari sela-sela dinding. Pagi datang. Tanpa kami sadar kapan malamnya berakhir, kami langsung keluar dan lari ke mobil. Bima coba nyalain mesin, tapi nggak bisa. Mesin mati total. Padahal kemarin masih nyala. Kami buka kap mesin dan shock ngelihatnya. Ada bekas tangan berdarah di bagian dalam kap. Seperti orang mencengkram dengan kuat, tapi nggak ada satupun yang cedera di antara kami. Kami saling lihat dengan tatapan bingung dan takut. Udah, kita jalan kaki aja. Kita cari jalan keluar secepatnya, seru Daddy. Kami ambil tas yang penting dan langsung lari keluar desa, ke arah jalan yang tadi kami masukin. Tapi begitu sampai di tempat gapura kayu kemarin, gapura itu udah nggak ada. Jalanan berubah jadi hutan rapat, tanpa jejak jalan sama sekali. Kami muter-muter, coba cari petunjuk arah. Tapi berapa kali pun kami berusaha keluar, kami selalu balik ke tempat yang sama, balai desa, alun-alun. Dan rumah-rumah kosong itu, kami seperti diputar-putar di dalam lingkaran yang gak kelihatan. Aku mulai ngerasa ada yang ngawasin kami. Kadang pas jalan, aku lihat bayangan hitam berdiri jauh di antara pepohonan. Tapi pas aku lihat baik-baik, bayangan itu udah gak ada. Lala mulai kelihatan makin lemas, wajahnya pucat, dan dia sering ngeluh pusing, rasanya kayak ada yang narik. Aku, bisiknya pelan. Sebelum akhirnya dia pingsan di tengah jalan. Kami panik. Bima gendong Lala sambil terus cari jalan. Tapi semakin jauh kami melangkah, suasana makin aneh. Angin berhenti, suara burung gak ada, dan suhu makin dingin meski matahari udah tinggi. Sampai akhirnya kami kembali lagi ke alun-alun. Dan di sana, semua warga desa sudah berdiri. Tapi kali ini, mereka tidak hanya membawa obor. Kami berdiri di tengah alan-alan itu, dengan napas ngos-ngosan dan tubuh lelah. Kami nggak bisa percaya dengan apa yang kami lihat. Puluhan warga desa yang semalam melakukan ritual aneh itu, sekarang berdiri diam. Wajah mereka sama pucat, datar, kosong, tapi mata mereka semua tertuju pada kami. Mata-mata gelap dan tajam yang seperti menusuk sampai ke dalam tulang. Di tengga-tengga mereka, ada sosok yang baru. Seorang pria tua berjubah hitam pekat, lebih tua dari siapapun yang pernah aku lihat. Janggutnya panjang sampai ke dada, dan di lehernya tergantung liontin berbentuk tengkorak kecil. Kulit wajahnya keriput dan kering, seperti kertas terbakar. Tapi matanya hidup, tajam dan penuh amarah. Kalian sudah terlalu jauh, ucapnya pelan. Tapi suaranya menggema seperti seruan keras dalam kepala kami. Tanah ini terlarang untuk orang asing. Kalian menginjak tempat para leluhur kami, dan kalian harus membayar. Kami mencoba bicara. Aku maju satu langkah, mengangkat tangan, berharap bisa menjelaskan kalau kami cuma tersesat. Nggak sengaja, tapi dukun tua itu mengangkat tongkatnya yang ujungnya dihias tulang ayam kering. Dia mengayunkannya ke arah kami, dan angin kencang tiba-tiba bertiup dari segala arah. Dedaunan, beterbangan, dan suara angin itu seperti desisan ribuan ular. Lala menggeliat dalam gendongan Bima. Matanya masih terpejam, tapi tubuhnya gemetar hebat. Dedi langsung nyamperin mereka. Lala, kenapa? Dukun itu tertawa pelan, Suron. Seperti suara kayu tua yang patah. Dia, yang terpilih, darahnya paling murni, semangatnya paling peka, dialah tumbal yang sudah ditunjuk. Apa maksud lo? Bentak Bima, tapi suaranya gemetar.
Kalian masuk tanpa izin, menginjak tanah kami, menyaksikan ritual kami. Sekarang, satu di antara kalian harus tinggal. Jiwa untuk ditukar, agar seimbang kembali. Aku ngerasa darah di wajahku langsung hilang. Tangan gemetar. Enggak, kita nggak tahu. Kita cuma nyasar. Tolong biarin kami pergi. Tidak bisa, jawabnya dingin. Tapi kalian boleh memilih. Siapa yang tinggal? Aku melihat wajah teman-temanku. Dedi nangis pelan, Bima marah tapi takut, dan Lala. Lala masih nggak sadar, tapi dari bibirnya keluar bisikan-bisikan aneh dalam bahasa yang gak pernah aku dengar. Kayak dia lagi kesurupan, tapi tenang. Matanya mulai terbuka sedikit demi sedikit. Iris matanya berubah menjadi hitam legam. Kami semua mundur selangkah. Lala tiba-tiba berdiri sendiri. Dia nggak sadar, tapi tubuhnya seperti dikendalikan. Dia melangkah pelan ke arah dukun itu, lalu berhenti di tengah lingkaran warga. Dia sudah dipilih oleh yang tak terlihat. Tak bisa dibantah, ucap sang dukun. Kami ingin lari, tapi kaki rasanya berat, seperti ada yang menahan. Tiba-tiba, tanah di sekitar kami bergetar. Tanah retak kecil-kecil, dan suara bisikan itu kembali terdengar. Tapi kali ini lebih keras. Aku menutup telinga, tapi suara itu tetap masuk ke kepala. Suara perempuan, tangis, jeritan, tertawa, semua bercampur, bikin kepala rasanya mau pecah. Pergi! Teriak dukun itu sambil menghentakkan tongkatnya ke tanah. Tanah di depan kami terbelah sedikit, seperti membuka jalan. Aku nggak tahu kenapa, tapi kami langsung berlari. Kayak tubuh kami tiba-tiba bisa bebas. Kami lari sekuat tenaga, tanpa lihat ke belakang. Lala nggak ikut, tapi dia juga bukan Lala yang kami kenal lagi. Kami terus berlari menembus hutan. Entah bagaimana, kali ini jalan itu seolah membuka sendiri. Pohon-pohon seakan menyingkir, kabut menghilang, dan kami bisa melihat terang di ujung. Dan akhirnya, kami sampai di jalan aspal. Kami langsung jatuh terduduk di pinggir jalan. Napas tersenggol-senggol, badan kotor dan lecet-lecet. Kami nangis, nggak tahu harus bersyukur atau sedih. Lala, dia nggak ikut keluar. Beberapa menit kemudian, ada truk lewat. Supirnya kaget lihat kami. Kami bilang kalau kami kecelakaan dan tersesat di hutan. Dia bantu kami naik, lalu nganter ke kota terdekat. Kami dirawat sebentar di puskesmas. Tapi kami sepakat, nggak cerita apapun soal desa itu. Siapa juga yang bakal percaya? Yang aneh, pas kami coba cari di peta, nama Pagersari nggak ada. Bahkan pas kami tunjukin rute terakhir kami ke petugas, jalan yang kami lewati itu ternyata ditutup permanen. Sejak 5 tahun lalu karena longsor. Mana mungkin kalian bisa lewat sana? Itu udah hancur total, kata petugas itu. Kami saling pandang, nggak tahu harus bilang apa. 2 minggu setelah kejadian itu, Lala masih belum sadar. Dia dirawat di rumah sakit, koma, tapi yang bikin kami merinding. Setiap malam Jumat Kliwon, sekitar jam 2 pagi, Lala duduk sendiri di tempat tidur. Mata terbuka, tapi kosong. Dan dia mulai berbicara dalam bahasa yang sama seperti di desa itu. Suara pelan, tapi jelas. Dokter bilang itu efek trauma, tapi kami tahu itu bukan. Yang lebih aneh lagi, di belakang lehernya muncul simbol aneh seperti dibakar. Bentuknya bulat dengan pola silang di tengah. Nggak bisa hilang, dan setiap malam Jumat Kliwon, bekas itu berdarah sendiri. Kami nggak pernah kembali ke sana. Dan kami bersumpah nggak akan pernah cerita ke siapapun, kecuali ke kalian yang lagi denger ini. Kalau suatu hari kalian jalan ke daerah pegunungan, dan lihat papan nama bertuliskan Desa Pagersari, jangan berhenti. Jangan tanya, jangan penasaran, karena sekali kalian masuk, belum tentu bisa keluar dengan selamat.